Kasus ini terjadi di Karanganyar, Jawa Tengah. Polres Karanganyar membongkar praktik penipuan tanah oleh oknum pimpinan PT UNA. Perusahaan ini menjual kafe dan rumah di beberapa lokasi. Setelah pembayaran dilakukan, konsumen tidak menerima sertifikat ataupun pembangunan yang dijanjikan. Kan ada beberapa orang, terus itu dialihkan tinggal satu orang aja. Gitu. Terus memang kalau kita kan pembeli dikatakan suruh nambah DP, kita kan awalnya kalau pengalamanku ambil di sini itu dulu ngambilnya itu pertamanya aku ambilnya KPR. Terus udah ke bank, udah wawancara di bank. Kalau di bank katanya dengan DP sekian harus nambah, nggak bisa. Sedangkan kita dihitung-hitung DP-nya masih kurang, kita suruh nambah. Tapi awalnya itu oke lah kita mau, tapi kita juga harus ada imbasnya juga. Misal kita nambah uang masuk, nambahin DP, tapi ini juga harus berjalan. Jadi ini kan sama-sama menguntungkan. Kita juga ada uang, ibaratnya uang kita dimasukin, tapi harus ada buktinya, ada progresnya. Ternyata memang berjalan itu awalnya berhenti dulu, terus aku ngejar habis COVID, habis COVID aku mereda itu baru tak kejar. Terus habis tak kejar itu ada pergerakan dari sini. Awalnya sini itu masih tanah, benar-benar tanah. Iya, katanya kan bangunnya nanti diurutin sesuai siapa yang ngambil dulu. Sesuai itu pokoknya dulu itu urut-urutannya dari rumah yang blok sini, deretan sini pagar hitam itu, katanya habis itu kan sini lah. Terus itu kok berhenti lah, terus itu berhenti. Aku kan sering ngecek ke sini, terus kok berhenti, kok tukangnya lama-lama berkurang. Terus kesini lagi, oh tukangnya nambah gitu. Kita mikirnya oh ya berarti jalan lagi. Tapi kok terus kita kan ya lama-lama curiga seperti ini. Terus developernya ditemuin juga susah. Marketingnya yang dulu bantuin aku pas ambil sini yo awalnya janji bakal bantuin sampai beres. Ternyata kan enggak lah. Akhirnya terus sini dibangun itu yo enggak langsung bangun terus gitu ya, enggak ada, lama banget. Dari pondasi sama tembok itu berbulan-bulan. Harusnya kan cuma berapa minggu kalau tukangnya. Lah akhirnya kan gini, dari sini bilang ini dibagi, ada yang ngerjain belakang, ada yang sini, jadi tukang satu, tenaga satu, cuma 2 orang. Tapi ya wes aku ya wes lah, penting laku istilahnya kan gitu. Yang penting ada pergerakan. Nah nanti setiap mau bayar pak tukangnya itu dia minta nambah uang gitu. Akhirnya saya sama suami itu rundingan dibayar tanah sama bangunan apa adanya. Kan kayak kita kalau bayar dimintain bayar kayak bayar apa tukang kayak gitu kan, kita nambah uang itu kan ada kwitansinya, ada bukti pembayaran. Terus itu sebagai barang bukti. Dia misalnya kita bilang uang kita udah masuk segini, kita kan cross check sama kantor. Akhirnya iya cocok, terus tak bayar. Untung ya sertifikatku udah keluar. Awalnya kurang berapa gitu dikasih fotokopiannya dulu. Oh ya udah. Terus pas itu pelunasan terakhir itu memang dikasih sertifikat yang asli. Itu terus akhirnya tak urus
tak urus suratnya dulu baru tak lanjutin bangun sendiri. Menurut Ibu, yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar tidak menjadi korban kasus serupa, terutama saat ingin membeli tanah atau rumah di lingkungan ini, itu kira-kira mending cari info di sekitar, misal mau beli di sekitar mana, nanti tanya sekitar situ dulu, benar-benar ini dijual atau enggak, pemiliknya siapa, kita harus tahu itu dulu. Ya, apa harga pasarannya sekitar situ berapa, gitu juga perlu. Sebagai penutup, adakah pesan atau imbauan dari Ibu kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda, dalam menghadapi dunia properti dan memahami resiko serta langkah aman sebelum melakukan transaksi? Ada nggak ini? Boleh. Lebih hati-hati lagi, lebih hati-hati, pokoknya cari informasi yang benar-benar yang valid. Selamat siang, terima kasih ya udah bersedia untuk diwawancara buat siang hari ini. Kami turut prihatin atas angka dan kondisi terjadi. Terus bolehkah kami mendengarkan cerita atau hal yang Mungkin dari awal mulanya dulu ya. Iya. Jadi awal mulanya itu ya ada tawaran untuk membeli unit rumah tersebut. Tawarannya memang tidak langsung ke saya, lebih ke orang tua. Jadi orang tua saya mendapatkan tawaran rumah tersebut dengan harga yang ya bagus ya, itu kayak lebih murah, sekitar 30 jutaan dari harga seharusnya. Sehingga dia tertarik untuk ambil. Waktu itu ya nggak kepikiran aneh-aneh karena dilihat ke lokasi juga udah bisa dilihat kalau pembangunannya itu udah terjadi gitu. Maksudnya perumahannya ini memang legit lah, maksudnya bukan cuma omong-omong aja, jadi bener-bener ada, bener-bener sudah dikapling, bener-bener beberapa juga udah mulai dibangun juga. Jadi kayak oh ya udahlah, memang belum jadi ya waktu itu posisinya. Jadi aku pikir ya waktu itu oh ya udahlah, mungkin kesempatannya bagus. Jadi kalau pasnya kan waktunya memang itu di era Covid ya. Jadi kayak ya aku pikir mungkin memang diskonnya itu bukan yang atas dasar penipuan atau apa ya, karena memang developer tuh butuh dana cepat waktu itu. Ditawarkan diskon itu bukan karena apa-apa juga, tapi karena pembayaranku itu cash gitu ya istilahnya. Jadi ya betul. Jadi kalau mungkin kan kalau cicilan kan mungkin prosesnya lebih lama ya. Jadi saya pikir oh developer memang lagi butuh cash keras, sehingga ya sudahlah, mungkin kesempatan bagus itu. Terus lokasi rumahnya juga nggak begitu jauh dari rumahku sekarang, jadi kayak udah kayak lokasi sehari-hari, jadi kayak ya oke lah, tempatnya juga enak buat investasi, juga kayaknya bakal bagus, harganya juga proyeksi harganya juga bagus, proyeksi harganya tuh juga bagus itu. Jadi kayaknya nggak perlu waktu lama juga, nanti harganya udah bakal apa naik lah istilahnya. Jadi saya mikirnya juga waktu itu nggak berpikiran aneh-aneh, lokasinya bagus, proyeksi harganya juga bakal bagus, terus kemungkinan juga memang perusahaan lagi butuh cash keras ya. Jadi kupikir ya udah nggak ada salahnya buat diambil gitu. Akhirnya belilah rumah tersebut. Jadi kok selama proses penawaran itu apa pihak developer itu ngasih janji-janji kepada para pembeli? Nah, kalau janji yang aneh-aneh sih enggak, normal aja. Jadi janjinya lebih ke setelah ini ya, setelah akad ya. Setelah akad itu dijanjikan bahwa dalam 3 bulan itu selesai gitu aja. Normal aja, maksudnya nggak ada kayak apa-apa gitu, nggak, normal aja. Pokoknya ini pembayaran sekian, nanti 3 bulan selesai, tinggal pelunasannya gitu. Jadi posisinya aku memang belum lunas, kurang sedikit lagi lunas gitu ya. Memang lebih ke nggak DP sih itu jatuhnya, udah mau 80% lunas, 90%-an lunas. Jadi kayak ya kurang dikit lagi, nanti tinggal waktu pelunasan aja, itu setelah 3 bulan jadi. Dari akad itu sebenarnya aku mantau terus, karena kan kebetulan memang lokasinya nggak jauh dari rumah kan. Aku tiap pagi itu lari pagi, selalu jalannya ke sana gitu, trek lari pagi aku ke sana. Jadi aku benar-benar pantau tiap pagi. Kalau tak lihat sih waktu itu kayak sebulan itu jalan bagus ya, maksudnya terlihat progresnya. Dari yang tadinya cuma kaplingnya aja itu langsung naik, pondasi dindingnya itu langsung naik ya, langsung atap tuh juga udah mulai dipasang tuh kayak di 3 bulanan itu udah. Aku pikir ya kayak mungkin molor dikit lah dari 3 bulan gitu ya. 3 bulan tuh udah
sudah sampai pasang rangka atap, jadi tinggal pasang atap sama finishing dalam, kayak apa ya, apa ngalusin tembok, ya lepo ya, di lepo sama keramiknya juga belum, pintu-pintunya juga belum dipasang, jadi kurang dikit aja setelah 3 bulan itu. Tapi setelah 3 bulan itu berhentilah, nggak ada pertumbuhan lagi gitu. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba berhenti ya. Terus aku pikir ya mungkin COVID ya, mungkin ada kendala apa nggak tahu ya. Udahlah aku pikir tunggu dulu aja deh, tunggu dulu aja. Setelah ditunggu-tunggu kok developer nggak ada respon, mulailah tanya ke developer. Developer janjikan lagi bahwa oh iya memang kemarin ada kendala keuangan tuh karena ada, kalau alasan developer tuh gini, jadi dari tanah yang gambar awal itu kayak dilarang oleh BPN ya, oleh BPN itu dilarang untuk pembangunan karena terlalu dekat dengan sungai. Jadi buat lokasinya tuh memang sedikit nyenggol sungai. Jadi area yang terlalu dekat dengan sungai itu dilarang, sehingga developer kayak terhambat gitu pembangunannya. Alasannya mereka waktu itu gitu. Sehingga perlu gambar ulang. Otomatis kan banyak, ada beberapa konsumen yang ada yang tercancel gitu loh, sehingga pendanaan dari dari kontraktornya, dari perusahaannya itu terhenti sementara gitu. Nah di momen itu tuh sebenarnya developer kayak minta dana lagi, kan kekuranganku tuh ada kekurangan sekitar 30 juta untuk finishnya. Jadi developer tuh kayak minta 30 jutanya dibayar sekarang aja, nanti langsung sertifikatnya saya jadikan, terus rumahnya langsung saya finishing. Itu berarti suruh bayar dulu. Suruh lunas istilahnya. 30 juta itu pelunasanku, kurangku 30 juta aja. Jadi waktu itu diminta 30 juta itu kayak aku ya nggak mau, sesuai akad pertama kan rumahnya jadi dulu, 30 jutanya kasih, kamu nanti baru urus sertifikatnya. Kejadian gitu waktu itu. Dia maunya dibalik, ini 30 jutanya aku kasih, sertifikatnya aku keluarin, finishingnya aku selesaiin langsung. Dia maunya gitu waktu itu. Tapi aku ya merasa wah ini janggal ini, kok gitu, itu kan ini kan udah nggak sesuai. Ini dari momen jual beli itu udah kayak lewat setahun lebih ya, jadi udah ketunda lama itu. Jadi semenjak pembangunan berhenti sampai dia minta lagi itu udah tertunda cukup lama gitu. Aku lupa pastinya berapa bulan sih, tapi tertunda gitu ya, udah cukup lama, kayaknya udah setahunan ada sih, udah lewat setahun nggak ada progres itu. Makanya terus waktu dia minta lagi dana itu kayak aku ya bilang nggak mau loh, nggak mau kasih juga. Orang tua juga nge-push waktu itu kayak udah dibayar dulu aja, jangan no, aku ya nggak mau no ya, kayak apa, jaminannya apa? Oh yang kemarin duitku segitu aja kamu bawa, kamu nggak bisa ngerjain, nggak bisa nepatin janjimu istilahnya ya kan, janjimu aja nggak kamu tepatin. Ini nanti kalau aku kasih 30 lagi, jaminanmu apa kalau kamu bakal selesai? Kan kamu aku nggak punya dia nggak punya kayak ikatan lagi sama aku. Ikatan terakhirnya kan duit segini itu di finishing duit finalnya aja gitu kan. Apa nanti jaminannya kamu bakal cepet nyelesain lagi, nanti kamu mundur lagi gitu. Ya akhirnya aku nggak kasih, dan singkat cerita sih semenjak dari itu komunikasi sama developer kayak terhenti ya. Lost contact, developernya mulai hilang-hilangan. Kasusnya udah mulai besar juga, beberapa udah mulai kayak dari yang tinggal di rumah itu udah mulai kayak apa ya, ngancam ke developer untuk segera ngasih sertifikat gitu. Jadi udah mulai, kasusnya udah mulai mengerucut lah, intinya bahwa kelihatan bahwa developer itu memang ada niat main gitu ya, itu udah mulai kelihatan. Itu berarti bukan Koko aja yang kena? Enggak, semua yang di perumahan itu kena semua. Berarti semua itu kena? Semua kena. Yang sampai sekarang itu selesai itu kayak 3-4 orang itu yang di momen-momen krusial itu mereka kayak ngancem ke developer, kalau kamu nggak kasih aku apalah, ada yang ambil motor, mereka ambil motornya developer, kalau kamu nggak kasih ijazah sertifikatnya, motormu tak tahan ini gitu. Jadi iya, jadi tapi dari kayak gitu developer akhirnya kasih sertifikat keluar. Jadi iya, di seperumahan segede itu tuh yang punya sertifikat cuma 3-4 orang kalau aku nggak salah ya, baru sedikit aja yang dapat. Sisanya tanpa sertifikat itu sekarang posisinya ditinggal itu. Banyak yang udah tinggal di situ tapi mereka tanpa sertifikat juga. Berarti masih ilegal. Ya statusnya nggak ada sertifikat ya resmi. Sekarang statusnya sengketa sama DPR. Jadi kasusnya kan mengerucut lebih jauh lagi bahwa ternyata developer itu juga selain nipu konsumen, dia juga jaminin tanah itu ke BPR. Sehingga tanah itu posisinya jaminan sebagai apa ya, bukti jaminan ke BPR. Nah dari situ BPR kan mau sita istilahnya, tapi kan nggak bisa karena itu juga hak kita gitu kan.
sehingga ya masih posisinya sekarang sekitar posisinya. Sore Pak, saya Selin. Nah di sini saya mau meminta informasi terkait penipuan dana di Karanganyar. Jadi gini Pak, di perumahan di Karanganyar ada yang namanya perumahan Klebek. Nah di sana itu banyak kafling-kafling atau bahkan perumahan-perumahan yang tidak dilanjutkan. Lalu ada juga warga setempat yang belum dapat sertifikat rumahnya. Padahal beliau-beliau itu sudah bayar. Iya. Ini kasus penipuan berarti ya? Iya, kasus penipuan. Nah, maksud saya sini itu Pak, bagaimana sih tanggapan Bapak mengenai kasus yang terjadi ini? Maksudnya keseluruhan, secara keseluruhan. Jadi peristiwa itu ada konsumen yang beli perumahan, terus ternyata perumahannya nggak jadi-jadi dan nggak dapat sertifikat juga, dan tidak mendapatkan hak-haknya gitu ceritanya. Ya, kalau dari tinjauan dari sisi hukum itu perlu pemeriksaan lebih lanjut. Apakah ada unsur-unsur pidananya di sana, sehingga apakah itu melibatkan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti perkara tersebut. Menurut Bapak, bagaimana kasus kayak seperti ini itu bisa terjadi? Dan setiap kasusnya, setiap peristiwanya itu serupa. Lalu, supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti itu, regulasi apa yang menurut Bapak itu perlu diperbaiki atau diperbaiki? Pertanyaannya adalah bagaimana supaya terhindar begitu ceritanya. Iya. Terhindar dari kasus-kasus perumahan bodong gitu ya. Gitu. Ya tentu saja ya pasti harus melihat dulu dari pengembangnya, ya pihak pengembangnya, masyarakat itu. Ya. Masyarakat tuh secara umum ya harus lihat cek pengembangnya. Apakah pengembang ini dia memiliki izin? Terus juga sudah beberapa tempat yang di beberapa tempat. Lalu yang terakhir Pak, apakah peran advokat bisa dilibatkan sejak awal dalam transaksi pembelian properti oleh? Menurut saya bukan peran advokat saja. Jadi di sana kan ada pihak-pihak yang lain juga gitu loh. Kalau advokat ini pengacara kan memang kita itu dilihat sebagai penegak hukum gitu. Tapi di sana kan masih ada pihak yang lain gitu loh, seperti notaris gitu. Itu yang penting karena yang jelas terlibat di sana. Pihak notaris yang dia menotakan ya bagaimana untuk perjanjian itu dibuat, kan begitu. Justru awal mula terjadinya akad itu ya pasti dengan notaris mana itu harus jelas gitu. Sehingga dia notaris yang bisa dipercaya. Apakah notaris itu dari pihak bank dengan rekanan bank atau dengan developer yang menyediakan atau masyarakat atau yang ingin membeli rumah tersebut, ya menunjuk notaris yang bisa dipercaya. Informasinya sangat-sangat membantu dan sangat-sangat cukup. Dan terima kasih. Selamat sore, Pak Zazan. Saya Selin Marisa Putri dari Komunikasi Fakultas Bahasa dan Ilmu Politik. Dan saya bersama dan Tata Negara dari Ilkom. Ya, dan kami di sini berniat untuk dibimbing Bapak mengenai tugas sistem hukum Indonesia, yang dimana kami membawakan temanya tentang kasus tanah yang di sini merujuk ke kasus penyelewengan dana. Ya, di sini kami menyediakan pertanyaan yang akan dibacakan oleh teman saya. Menurut Bapak kasus seperti ini, dokumen atau bukti apa saja yang paling krusial dalam membuktikan hak atas tanah? Pembuktian yang paling krusial untuk hak atas tanah itu tentu saja ada sertifikat tanah. Itu adalah pembuktian karena itu yang paling kuat karena misalkan ketidakadaan daripada kemudian sertifikat tanah ini kan siapa yang merasa memiliki gitu kan, ini sebagai bukti otentiknya kalau hak atas milik tanah ini si A gitu kan. Oh, ini dalam bidang tanah seluas berapa, nah, justru sudah ditunjukkan
Jadi ini sebagai tanda bukti yang krusial sekali ya untuk kepemilikan hak atas tanah. Karena di samping itu juga kita melihat berapa luas tanah itu kan biasanya juga ada kan gitu, terus nama siapa, karena ini nanti kalau misalkan nggak ada bukti sertifikat tanah ini mengakibatkan persengketaan soal apa ya kepemilikannya. Orang mau jual saja kalau nggak ada sertifikatnya siapa mau terima, mana sertifikatnya, mesti kan orang kayak gitu kan. Kalau misalnya ditanya ya, kalau mau jual ini sertifikatnya mana, terus jumlah untuk lokasi tanahnya berapa kali berapa, nah itu kan juga harus dilihat dari untuk sertifikat tanah yang harus ditunjukkan gitu. Oh iya, ya ini kan kembali lagi ya kalau soal notaris kan hak bagi mereka yang mau mengajukan sertifikat kan ke notaris gitu, mestinya ya notaris harus lebih teliti, lebih jeli dengan keberadaan posisi tanah, keberadaan siapa pemilik tanah yang sebenarnya, itu kan mengurangi daripada konflik-konflik seperti ini. Yang terakhir menurut Bapak yang bisa menjadi kendala dalam proses hukum penyelesaian sengketa tanah di Indonesia? Kalau masing-masing pihak tidak memberikan keterangan dengan baik dan jujur, saya pikir itu menjadi kendala banget di Islam. Iya. Nah, kalau misalkan, ya itu tadi kayak misalkan kasus merasa bahwa ini sudah dijual, tapi orang yang jual masih merasa ini kepemilikannya, itu kan kendala juga, dan makanya harus ada etiket yang baik dari masing-masing gitu. Teman-teman, di sini kita akan menjelaskan sebuah kasus yang kita teliti bersama-sama, dan kita akan memberikan tips and trick untuk kasus tersebut. Jadi, untuk pertama-tama akan penjelasan dulu. Ya, jadi yang pertama-tama tentang kasusnya dulu, kasus yang telah kita teliti bersama-sama. Sebelumnya di sini kami mengambil tema tentang tanah, kasus tanah, yang dimana kasus ini tuh merujuk pada penyelewengan keuangan dana. Lalu di sini menyangkutkan banyak pihak, alias yang dirugikan dan banyak juga korbannya, yaitu tentu saja itu konsumen. Lalu di sini ada juga oknum nanti yang akan berperan. Mungkin bisa disebutkan developer ya teman-teman. Betul. Developer. Nah, namun karena di sini kita biar nggak terlalu merujuk langsung dan frontal, kita sebutnya itu developer. Teman-teman, oknum. Apa tuh yang dirugikan itu? Ya tentunya uang, material, terus juga bangunan yang nggak jadi-jadi seperti itu. Dan di waktu juga. Benar, di waktu juga. Dan teman-teman kita juga sempat ya observasi ke tempat langsung. Bahkan kayak dari kasus 2018 sampai sekarang pun jalanannya, terus perumahannya tuh masih kayak gini. Nanti di kantor kasih tunjuk. Mungkin langsung aja ke tips-tipsnya. Tipsnya ini kita ambil itu juga berdasarkan dari orang-orang yang kita wawancara ya teman-teman ya. Nah, tips pertama itu dari Bapak Manuel. Itu adalah tipsnya yang pertama, jangan asal ambil rumah, mau itu murah kayak tergiur dengan harganya dan nanti gampang dalam membeli rumahnya atau seperti apa. Itu jangan guys, karena benar-benar harus pastiin kalau itu tuh kayak nggak penipuan gitu loh. Itu benar-benar ya dari developernya udah sah gitu, historinya tuh bener atau enggak gitu, dan jejaknya seperti apa? Jejaknya seperti apa juga. Karena kan rumah kan juga buat kalian semua ya, maksudnya untuk jangka panjang nih, untuk masa depan juga. Jadi ya kalau bisa ngambil rumah ya benar-benar pastiin rumah itu tuh nggak akan merugiin kalian dan nggak akan merugiin waktu, uang dan segala macem gitu. Untuk yang kedua tadi saya sendiri akan mengambil tips dari warga sekitar yang kita wawancarai. Tipsnya itu
Yang penting kita hati-hati yang pertama. Yang kedua, sebelum membeli rumah kita harus survei lokasi dulu. Kita survei lokasi dulu, terus kita cari-cari harga, riset dulu harga yang di sana, harga rumah, harga tanah seperti itu. Kita tanya-tanya ke penduduk sekitar juga, terus berapa harganya, berapa pasaran rumah yang ada di sini, nah, seperti itu. Kalau dari aku paling ya tanyakan jangka waktu. Kadang kan kalau developernya udah kayak diminta mintain duit sama yang pembelinya ini tak pas kamu bayar dulu 30 juta, terus nanti kalau kamu udah bayar 30 juta, nanti kamu udah selesai nggak bayar apa, harusnya itu barangnya dulu diselesaiin baru uangnya. Betul. Ya pokoknya Ada barang, ada pokoknya tanyakan jangka waktu proses nama balik, pastikan ada tengah waktu yang jelas, sama gunakan klausul penalti jika developer tidak menepati. Kalau tambah dari saya sih jangan mudah tergiur dengan harga yang murah ya, karena rumah itu bisa dibilang sebagai investasi kita di masa tua nanti. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan gitu, siapa developernya, di mana tempatnya, terus juga kita nge-cross check developernya gitu loh, biar kita nggak kena tipu gitu. Menurut saya udah cukup, dari teman-teman saya itu udah cukup jelas ya guys. Kalau misal milih apa? BPR itu BPR itu yang maksudnya namanya udah tinggi, karena kalau namanya belum tinggi itu takutnya ada oknum sing kayak bermanfaat. Terus satu lagi terakhir, Oke. ini penting juga nih, nggak kalah penting itu notaris. Nah kalian harus nemuin bener-bener notaris yang terpercaya, karena tanah itu investasi masa tua. Betul sekali Kak Irin. Oke, begitu saja diskusi kita dan tips-tips yang bisa kita berikan untuk kalian semua. Dan melalui orang-orang terpercaya juga yang memberikan, kami ucapkan terima kasih semuanya. Sebelumnya belum. tapi kayak tambah lagi sebelumnya, dengan harapan kami semoga kasus ini tidak terjadi lagi. Untuk semua masyarakat yang ada di sana Juga harus bijak ya, juga bijak lagi itu. Kita dari kelompok 5 stand out. Stand up. Bye.